Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu As-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullahu wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain. Suratul 'Asr. Manhajul istiqamati fil hayati baina yaday as-surah. Suratul 'Asri makkiyatun wa qad ja'at fi ghayatil ijaz wal bayan. Surah Al-'Asr adalah makkiyah, diturunkan di kota Mekkah atau sebelum hijrah. Wa qad ja'at fi ghayatil ijaz wal bayan. Surah Al-'Asr ini sangat ringkas. Ringkas tapi padat. Litaudihi sababi sa'adatil insan, menjelaskan 4 hal pokok yang menjadi sebab kebahagiaan manusia. Kita pengen hidup ini, apa yang kita ingin cari di hidup di dunia ini? Kepengen bahagia. Nah, konsep bahagia itu nanti dijelaskan dalam surah Al-'Asr. Gimana mendapatkan kebahagiaan? Bagaimana mendapatkan keuntungan? Sa'adah. Bahkan bukan hanya sa'adah, kebahagiaan di dunia saja. Ada kebahagiaan yang lebih utama, kebahagiaan nanti dia Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka kalau orang sudah meninggal, banyak kawan-kawan jamaah kita itu sudah meninggal. Ya, kalau disebutin lama, karena kita ngaji sejak tahun 2004 kalau tidak salah. Jamaah kita yang sudah meninggal itu pindah alam. Ada kehidupan dulu. Kita sebelum hidup di dunia, kita pernah hidup di alam rahim ibu kita. Sekarang hidup di alam dunia. Nanti ada kehidupan di alam barzakh. Bisa jadi kehidupan alam barzakh lebih luas dari kehidupan dunia. Dan kehidupan dunia ternyata lebih luas dari kehidupan kita waktu di alam perut ibu kita. Dan nanti akhirat itu lebih luas. Bahkan Allah sudah menjelaskan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah, bersegeralah kepada ampunan Allah dan surga seluas langit dan bumi. Masya Allah. Bumi kita aja ini sudah terlalu sangat luas. Penjuru langit sudah sangat terlalu luas. 7 lapis langit, 1 lapis langit ke lapis berikutnya perjalanan masiratu khamsimi'ati amin, 500 tahun perjalanan. Terlalu sangat luas alam. Maka untuk mendapatkan kebahagiaan sa'adah al-insan, Allah memberikan pokok-pokok di dalam surah Al-'Asr ini, singkat, ringkas tapi padat. Wa najahihi fi hadil hayah au khusrani wa damarihi, menjadi sabab selamatnya najah di dalam hidup ini. Kalau orang memegang 4 pokok ini, dia akan bahagia, selamat, beruntung. Tapi sebaliknya, kalau tidak memegang 4 yang pokok ini, dia merugi, dia beruntung, dia celaka. Aqsama ta'ala bil 'asr. Allah awali surah ini dengan bersumpah, namanya wal 'asr. Itu ciri-ciri sumpah, qasam namanya. Allah awali dengan wawu, wal 'asr, wad duha, wal laili, wal fajri. Itu semua bentuk qasam. Demi malam, demi siang, demi matahari,
itu namanya qasam. Allah bersumpah dengan ciptaannya. Dan di balik sumpah itu ada sesuatu yang agung. Dan nanti ada jawabul qasamnya. Apa jawab qasamnya? Itu dalam surah Al-Asr ini Allah bersumpah qasam namanya bil asr wal asr. Apa itu al-asr? Wa huwa az-zaman, yaitu az-zaman, masa, waktu. Al-asr. Manusia itu adalah garis lurus yang Allah berikan kepada kita. Umur, masa, waktu yang Allah berikan kepada kita itu seperti garis lurus, bukan seperti lingkaran. Seakan-akan memang lingkaran. Hari ini hari Ahad, nanti ketemu lagi hari Ahad, ketemu lagi hari Ahad. Sepertinya ketemu seperti garis lingkaran. Padahal hakikat waktu, hakikat zaman itu adalah garis lurus, berpangkal dan berujung, berawal dan berakhir. Pangkalnya, awalnya adalah kelahiran kita, dan nanti akhir ujungnya adalah kematian. Maka hari ini kita sudah berada di bulan Desember, sudah di penghujung bulan Desember. Nanti minggu depan panjang umur, sehat. Kita udah berubah tahun 2026. Nominalnya bertambah dari 25 ke 26. Umur kita bertambah, tapi hakikat kita ini sebenarnya berkurang. Maka kata Abu Nuwas, wa umri naqisun fi kulli yaumin, umurku tiap hari berkurang. Wa zambi zaidun kaifah timali, tapi dosaku semakin hari bertambah. Itu sebuah perenungan, sebuah muhasabah itu. Umur itu hakikatnya berkurang, secara nominal bertambah. Begitulah muhasabah. Harapan dan doa kita bersama, mudah-mudahan tahun depan panjang umur, sehat, lebih baik hidup kita, amin, lebih barokah. Dan tahun-tahun yang sebelumnya mudah-mudahan amal baik kita diterima oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Ala anna jinnal insani fi khasarah wa nuqsan, manusia itu berada dalam kerugian. Illa, ada kata-kata illa tuh, wal asr, demi waktu. Al asr juga itu artinya bisa asar. Ada subuh, ada zuhur, ada asar. Wal asr, makanya fadilah salat asar itu juga besar. Kadang orang melupakan salat asar. Wal asr, demi waktu, demi masa, manusia itu merugi. Sungguh manusia itu merugi. Itu ada dua huruf taukid. Innal insana, inna itu artinya sesungguhnya. Itu dalam bahasa Arab itu namanya harfut taukid, sesungguhnya, untuk menegaskan. Innal insana la-nya dibaca pendek, lafi, benar-benar berada dalam kerugian. Allah nyatakan itu dengan dua huruf taukid. Kalau kita terjemahkan bebas, sungguh manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Allah sambung ayat berikutnya, illa itu apa? Kecuali, itu namanya harful istisna. Huruf kecuali sama dengan la ilaha
illallah. Tidak ada Tuhan illa kecuali Allah. Itu maknanya juga menyatakan hanya Allah sebagai Tuhan. Hanya Allah sebagai Tuhan. Dan yang lain itu Tuhan yang batin. Dan yang lain itu tauhid namanya. Orang yang menyembah selain Tuhan yang benar Allah musyrik, jatuhnya musyrik. Illal ladzina amanu, itu namanya al-iman. Wa amilus shalihat, itu namanya al-amal as-salih. Ini 4 pokok agar manusia itu beruntung. Kalau tidak pegang 4 pokok itu lawannya jadi rugi, celaka. Berarti orang yang beriman itu celaka. Yang ketiga, at-tawasi bil haqq. Illal ladzina amanu, beriman, wa amilus shalihat, beramal saleh. Pakai bentuk jamak tuh. Wa amilus shalihat, berarti dia melakukan bukan satu kebaikan aja. Kebaikan itu banyak, silaturahim, baca Quran, sedekah, bakti sama orang tua, puasa, sholat, mengaji, banyak kebaikan. Ada di jalan nih, kita tahu ada paku, ada beling. Kalau orang nggak tahu diinjak berbahaya. Bismillah, kita singkirkan. Itu kebaikan. Jangan dikira itu bukan kebaikan. Itu kebaikan. Ada pohon tumbang nih, kena angin tumbang, menghalangi orang jalan, ambil gergaji kita potong, kita singkirkan, itu kebaikan. Ada selokan nih, ampet, bismillah, kita alirin pakai pacul atau apa, itu kebaikan. Itu kebaikan. Itu kalau tahu itu kebaikan. Imatatul adza anit thariq, subatul iman, itu bagian dari iman itu. Bagian dari iman, imatatul adza anit thariq, menyingkirkan hal-hal yang mengganggu dari jalan. Itu termasuk subatul iman. Itu termasuk bagian dari iman. Ini orang kalau mengaji begini, insya Allah dia juga akan care terhadap lingkungan. Tapi kalau enggak seperti begini, kadang dia ngaji, tapi ada kali, ada selokan, apa baik ditaruh itu. Kalau botol ceburin, sampai kasur diceburin ke kali, sampai bantal, sampai selimut, sampai semua. Islam itu menyuruh kita untuk menjaga lingkungan, termasuk menebang pohon, mengeksploitasi berlebihan, itu pun itu nggak boleh. Gunung itu ada pohon-pohon mengeksploitasi berlebihan tanpa memikirkan mudaratnya lingkungan, itu bukan dari kebaikan. Fungsi pohon itu adalah menyerap apa? Air. Begitu turun hujan, nggak ada yang diserap, lolos, terjadilah longsor. Tempo hari itu di media, anehnya segala kayu gelondongan itu, udah ada nomornya itu. Berarti emang udah dipotong, bukan kayu begitu tumbang. Udah ada nomornya. Emang siapa yang kasih nomor itu? Gelondongan itu. Lurus lagi. Itu berarti eksploitasi. Allah sudah nyatakan. Ya. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di laut dan di darat itu disebabkan karena ulah manusia. Itu pun menjaga lingkungan termasuk dari wa'amilus sholihat. Maka bentuknya jamak. Kebaikan-kebaikan itu
mengandung bukan saja hubungan kita kepada Allah, tapi hubungan kita kepada manusia, hubungan kita kepada binatang, hubungan kita kepada alam, hubungan kita kepada pohon-pohon. Begitu jamaah. Sayang sama punya sikap rahmah kepada hewan sekalipun. Itu saya, ya Allah jamaah yang kami hormati, saya pernah kadang hati ini, ya Allah, lihat kucing jalannya nyingkat-nyingkat gitu. Saya mau tanya, kalau ada kucing jalannya nyingkat-nyingkat, kira-kira yang getok kucing apa orang? Ada nggak kucing getok kucing? Nggak ada. Pasti yang getok siapa? Siapa yang getok itu? Minta maaf sama kucing itu. Itu nanti termasuk dimintakan pertanggungjawaban. Itu bagian dari amilus salihat. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Itu bentuknya jamaah. Baik sama orang. Ada orang sholat, ada orang puasa, tapi sama tetangga suka nyakitin. Tetangga gak merasa aman dengan ucapannya. Apa kata Nabi? La khaira. Gak ada kebaikan bagi orang itu walaupun dia sholat, walaupun dia puasa. Mengapa? Karena dia tidak pandai menjaga lisannya kepada tetangga. Begitu. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sama tetangga baik, nggak pernah ngambil hak orang, tapi kagak sholat, dia sama baik. Bagusan mana? Baik sholat, dia ngaji, tapi nggak baik sama orang. Dia baik sama orang, tapi nggak sholat, baikan yang mana? Kagak ada yang baik. Yang baik adalah hablum minallah baik dan hablum minannas. Wal asri innal insana lafi khusrin. Yang pertama illal ladzina amanu, beriman. Yang kedua wa amilus. Ada dua pokok itu insyaallah kita lanjutkan yang ketiga dan yang keempat. Mudah-mudahan panjang umur, sehat. Insyaallah kita ketemu tahun baru 2026. Bertemu tahun akan datang. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim wa a'lam bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.